Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah ya. Ibu akan absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Indah, Bu. Nah, Indah ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita dan juga yang menerapkan Pancasila kedua. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, apa saja pekerjaan yang ada di sekitar kita? Penjahit, guru, Polisi, penjahit, ya, pelukis, pelukis. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh gambar dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita, seperti ada petani, nelayan, penjahit, pelukis, dan juga guru, dan masih banyak lainnya. Nah, baiklah, yang selanjutnya itu adalah pelajaran kita mengenai Pancasila. Nah, pasti kalian sudah tahu dong dengan Pancasila. Kalau kalian hafal, tolong sebutkan apa saja bunyi dari Pancasila tersebut. Baiklah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Dan pelajaran kita hari ini mengenai Pancasila kedua. Dan Pancasila kedua itu tadi yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa lambang dari Pancasila kedua itu? Lambang dari Pancasila kedua itu adalah rantai. Jadi, rantai itu memiliki maknanya. Jadi, di dalam rantai memiliki dua mata rantai yang berbeda. Ada yang berbentuk segi empat dan juga lingkaran. Nah, jadi maknanya adalah rantai yang berbentuk segi empat itu menggambarkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran itu menggambarkan perempuan. Jadi maknanya mata rantai yang berkaitan itu adalah agar kita sebagai manusia yang satu dengan yang lainnya bersatu dan juga saling membantu agar menjadi kuat seperti rantai. Oke, nah di sini Ibu ada video mengenai Pancasila kedua. Silakan menonton videonya terlebih dahulu ya. Have you seen a red-headed lady at a store? The bird and the lady
Oke, itu tadi adalah contoh dari video pengamalan dari Pancasila yang kedua. Oke, tadi kita sudah menonton dari video pengalaman itu. Nah, adakah yang bisa memberi makna dari video tersebut? Silakan tunjuk tangannya. Oke, Clara. Makna dari video tersebut adalah anak introvert yang antisosial, yang menyesal tidak pernah menolong sesama manusia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Clara. Oke, jadi di video tersebut adalah bercerita bahwa anak yang tertutup tidak ingin bersosial kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Yang antisosial tersebut ketika dia sedang pergi berjalan menuju ke sekolahnya, di tengah jalan dia melihat orang yang ingin meminta bantuan tetapi dia tidak ingin membantu. Terus ada orang yang kesusahan pun dia tidak ingin membantu. Pada akhirnya dia yang mendapatkan kesusahan yaitu berupa yang dia ditumbar oleh motor dan tidak ada satupun orang yang membantunya. Dan di situ dia baru menyesali perbuatannya yang tidak pernah membantu dan tidak pernah ingin menolong orang. Jadi di situ makna dari Pancasila kedua itu adalah kita itu harus saling membantu dan juga saling menghargai seseorang. Jadi yang perlu ditekankan dari Pancasila kedua ini adalah bahwa setiap manusia itu rata dan sejajar. Dan yang kedua adalah kita itu harus beradab dalam rasa, tindakan dan juga pikiran. Dan yang kedua adalah kita harus anti penjajahan karena kita sudah merdeka. Jadi kita jangan mau dijajah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita harus mengutamakan yang namanya kebenaran dan juga keadilan. Jadi kita sebagai manusia harus adil dan juga harus membela yang mana yang benar. Oke, jadi adapun dari sila kedua ini adapun penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam lingkungan keluarga, teman dan juga masyarakat. Misalkan dalam lingkungan keluarga, contoh penerapan kita melalui Pancasila kedua itu seperti kita harus patuh kepada perintah orang tua, harus sopan santun kepada orang tua. Dalam lingkungan pertemanan kita harus saling menghargai teman, tidak boleh mengejek ataupun menjahili teman. Dalam lingkungan masyarakat seperti kita bergotong royong ketika ada tetangga kita atau masyarakat lain yang terdapat musibah atau kesusahan. Oke, di sini Ibu punya satu cerita mengenai cerita Pak Made dan juga Pak Tony. Siapa yang bersedia maju ke depan untuk membaca cerita ini? Ya, ini adalah cerita Pak Made dan Pak Tony. Siapa yang berani maju ke depan untuk membaca cerita? Ya, silahkan. Pak Mode dan Pak Tony. Pak Mode adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Mode sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Mode, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah berpikir oleh Pak Mode bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya, pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Oke, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Raza. Oke, baiklah. Jadi, ini adalah cerita mengenai Pak Made dan juga Pak Tony. Mereka memiliki pekerjaan yang berbeda antara penjahit dan juga pelukis. Nah, di sini yang ingin dipertanyakan, apakah mereka telah menerapkan Pancasila kedua dalam kehidupannya? Sudah. Ya, betul. Mereka sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupannya. Karena walaupun pekerjaan mereka berbeda antara penjahit dan juga pelukis, tetapi mereka tetap berteman baik, tetap saling menghargai dan saling membantu. Karena dalam Pancasila kedua, kita sebagai manusia itu adalah sama dan sejajar. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa pekerjaan kita itu lebih baik dari pekerjaan orang lain. Dan yang selanjutnya, Ibu akan memberi pertanyaan kepada Putri. Putri, apa pekerjaan dari Pak Made dan Pak Tony? Melukis dan menjahit. Ya, betul sekali. Betul sekali, Putri. Jadi
pekerjaan Pak Made adalah seorang pelukis dan juga seorang penjahit. Nah, baiklah, di sini Ibu ada satu cerita lagi mengenai Dayu yang tidak mau sekolah. Siapa yang ingin membaca? Ya, silakan Clara menceritakan. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini, Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu untuk Clara. Baiklah, ini adalah cerita Dayu tidak mau masuk sekolah. Mengapa ia tidak mau masuk sekolah? Karena ada temannya yang bernama si Dadu. Itu temannya selalu mengejek dan menertawakan Dayu karena Dayu masih sangat kental menggunakan logat Balinya walaupun ia sudah lama tinggal di Jakarta. Dan hal itu yang membuat si Dayu sangat sakit hati karena dia ditertawakan oleh temannya sendiri, dan itu membuat dia tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Jadi makna dari cerita ini adalah penekanannya di sini adalah kita sebagai teman tidak boleh saling mengejek, karena kalau kita mengejek orang lain itu sama artinya dengan kita menganggap diri kita lebih baik dari teman kita, dan hal itu tidak mencerminkan dari Pancasila yang kedua. Dan tindakan yang dilakukan oleh temannya si Dadu itu adalah tindakan yang tidak mencerminkan Pancasila kedua, karena hal itu membuat si Dadu akan menjadi sakit perasaannya dan sedih. Oke, baiklah. Di sini Ibu Guru akan memberi pertanyaan kepada kalian. Oke, Ibu Guru akan memberi pertanyaan kepada kalian, kepada Putri terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, Dayu itu adalah anak yang Oke, baiklah, tepuk tangan dulu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah untuk Clara, apa yang dilakukan oleh Dadu terhadap Dayu? Mengejek. Ya, betul sekali. Dadu yang mengejek Dayu karena logat bahasa Balinya. Oke, untuk Raja pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Sakit hati, malu, sedih. Ya, betul sekali. Jadi perasaan Dayu terhadap sikap Dadu yang mengejeknya itu adalah dia merasa sakit hati, sedih, dan juga malu dan tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Dan pertanyaan berikutnya, kalau ada yang tahu silakan angkat tangannya. Setujukah kalian dengan apa yang dilakukan oleh Dadu? Tidak. Ya, betul Clara. Tidak, karena sikap Dadu itu tidak mencerminkan Pancasila kedua, karena dia mengejek temannya sendiri. Oke, baiklah. Silakan buka buku tulisnya. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Setelah menjawab, silakan kumpul bukunya ke depan ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa saja contoh penerapan dari Pancasila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, ulangi lagi. Apa saja contoh-contoh penerapan Pancasila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Dan Nomor 2. Apakah ada yang tahu apa itu makna dari Pancasila kedua? Jadi, diulangi lagi. Apakah ada yang tahu apa itu makna dari Pancasila kedua? Sudah? Sudah. Oke, soal nomor 3. Apa pekerjaan dari Pak Made dan juga Pak Tony? Ulangi lagi. Apa pekerjaan dari Pak Made dan juga Pak Tony? Selesai? Sudah. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Jadi diulangi lagi. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Selesai? Sudah. Yang nomor terakhir, yang nomor 5 adalah, apakah sikap Dadu itu mencerminkan Pancasila kedua? Diulangi lagi.
apakah sikap Dadi itu mencerminkan Pancasila kedua? Oke, kalau sudah menulis soalnya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Setelah menjawab, silakan kumpul bukunya ke depan. Oke, waktunya selesai. Sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, silakan kumpul bukunya ke depan ya. Oke, silakan kumpul bukunya di depan. Oke, dari pelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali? Apakah kalian sudah mengerti atau tidak? Silakan. Paham ya? Paham, Bu. Oke, baiklah. Di sini kita akan Ibu membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok untuk tugas berikutnya. Karena teman kita satu tidak masuk, jadi satu kelompok ada yang satu ya. Baiklah, Puput sama Raja, Clara sendirian ya. Baiklah, di sini tugas kita selanjutnya adalah gambar ini. Nah, gambar ini Ibu minta kalian untuk menggambar ulang dan mengecek kembali dari gambar ini, dan kalian ceritakan apakah gambar ini sudah mencerminkan dari Pancasila kedua atau tidak. Oke, silakan duduk di sini Putri. Kelompoknya ya. Nah, jadi silakan pilih gambar yang kalian inginkan. Mana? Ini. Oke, jadi ini adalah kelompok A dan ini kelompok B ya. Oke, silakan berkreasi menurut kalian ingin menggambar dengan seperti apa, mengecatnya seperti apa. Dan nanti kalian silakan berdiskusi kepada kelompoknya tentang dari gambar berikut ini ya. Silakan mengerjakan. Paham ya, Clara terhadap ini? Oke. Tri bisa ya menggambarnya? Oke, waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Semangat mengerjakannya. Oke, tadi sudah yang mengecatnya. Oke, bagus ya gambarnya. Oke, baiklah. Jadi, tadi sudah berdiskusi ya ke teman-temannya mengenai cerita dari gambar-gambar yang sudah kalian warnai dan juga sudah kalian bikin. Jadi, siapa yang ingin maju ke depan terlebih dahulu untuk membaca dari hasil diskusinya? Oke, Clara, kelompok B silakan maju ke depan ya. B.
Gambar ini menunjukkan anak laki-laki dan anak perempuan yang saling berteman. Ini menunjukkan sikap Pancasila yang kedua, yaitu sopan santun terhadap sesama. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk Clara. Oke, baik ya, betul sekali. Jadi, gambar ini adalah sudah menunjukkan Pancasila kedua, yaitu saling sopan santun dan saling menghargai sesama. Baiklah, untuk kelompok A, siapa yang ingin menceritakan? Oke, silakan aja. Gambar ini telah mencerminkan Pancasila kedua karena anak laki-laki membantu teman anak perempuan yang sedang kesusahan karena anak perempuan itu jatuh dari sepeda. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu. Baiklah, jadi gambar-gambar ini telah menunjukkan dari penerapan contoh-contoh dari Pancasila yang kedua. Dan gambar ini adalah contohnya anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini membantu anak perempuan yang sedang kesusahan, itu sedang terjadi dari sepedanya. Baiklah, karena kalian berhasil telah menjawab pertanyaan dan juga berdiskusi dengan baik, maka nilai kalian ibu tambahkan sebagai hadiah untuk kalian, dan juga sebagai hadiah telah berhasil mewarnai dengan baik. Ibu guru ada sesuatu untuk kalian. Oke, selamat ya. Kasih Bu. Ya. Oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita simpulkan terlebih dahulu pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar kita dan juga penerapannya dalam Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia walaupun memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, entah itu guru atau itu supir atau pedagang atau itu polisi dan tentara, walaupun pekerjaan kita berbeda, tapi kita sebagai manusia harus menerapkannya kepada Pancasila kedua, bahwa manusia itu sama walaupun pekerjaan berbeda-beda. Kita tidak boleh lebih menonjolkan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Jadi kita harus senantiasa berpikir bahwa manusia itu sama, tidak ada yang lebih baik dari kita. Dan juga kita harus saling menghargai dan sopan santun kepada sesama, apalagi kita sesama teman harus saling membantu dan juga saling membantu dan tidak boleh menjadi atau mengejek temannya. Jadi pada cerita yang pertama mengenai Pak Made dan Pak Tony, mereka telah menerapkan dari Pancasila yang kedua. Jadi kita boleh mengikuti contoh dari cerita dari Pak Made dan juga Pak Tony, tetapi kita harus yang tidak boleh mengikuti contoh dari si Dayu dan Dadu, karena Dadu telah mengejek Dayu dan membuat hati si Dadu itu merasa sedih dan juga tidak merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Oke, sebelum kita tutup, silakan kalian membuat tugas PR di halaman 63 dan 64 untuk tugas pertemuan berikutnya. Pertemuan selanjutnya silakan kumpul untuk kita periksa bersama. Jadi sebelum kita tutup, terima kasih telah mengikuti partisipasi pelajaran kita pada hari ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.